Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Bincang Agromedis yang sesi kedua. Nah, kalau yang kemarin kita sudah punya Bincang Agromedis sesi 1 dan ada 10 topik loh. Nah, rekan-rekan Bincang Agromedis semuanya bisa lihat langsung ya di YouTube kami di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Nah, kali ini di Bincang Agromedis sesi yang kedua, kami kembali mendatangkan pakar yang sangat luar biasa. Nah, kebetulan nih yang datang hari ini adalah akademisi dan klinisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan juga di Rumah Sakit Dr. Subandi. Yuk kita sambut sama-sama. Selamat pagi Dr. Evi. Selamat pagi Dr. Adel. Nah, bagi yang belum kenal ya, Sobat Bincang Agromedis, Dr. Evi ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, ini kenapa kita undang hari ini, tentunya topiknya sangat menarik nih dok. Nah, kebetulan ini pas banget nih dok momennya dengan momen setelah pemilu. Nah, betul. Ini di mana-mana di sosial media terus diulang-ulang bahasannya betul. Tentang pemilu tentang nih pemilu, dok. Ya. Pemilu. Nah, setelah pemilu ada yang senang dok, ada yang sedih juga karena hasil pemilu. Nah, ini akan betul. kita bahas dengan Dr. Evi nih dok. Nah, kalau dari kepakaran Dr. Evi nih dok, terkait dengan pemilu, masalah apa sih dok biasanya yang muncul setelah pengumuman hasil pemilu ini dok? Baik, jadi artinya kalau biasanya ya, kebetulan tahun ini 2024 ini yang berhubungan dengan pemilu dan politik tuh belum ada yang muncul gitu. Tetapi mungkin sekedar diketahui bahwa ada beberapa pasien yang kambuh. Ya, ada beberapa pasien yang kambuh gara-gara menjelang pemilu. Menjelang pemilu. Ya, menjelang pemilu. Karena kan walau bagaimanapun pemilu itu menimbulkan suatu ide. Jadi dan idenya itu kan pasti bagaimana tentang calonnya, ya, betul. Bagaimana kehebatan calonnya. Nah, itu menyebabkan beliaunya itu menjadi apa namanya, istilah saya itu flight of idea ya. Jadi artinya idenya itu terbang kemana-mana. Dan karena dia akan ceramah di mana-mana, itu akan mengganggu masyarakat pada umumnya. Begitu. Itu kalau yang pasien-pasien yang sudah rutin. Yang sudah rutin. Ya, tetapi kalau yang baru biasanya bukan legislatifnya yang ke saya. Oh, bukan legislatifnya? Bukan dok, ya? legislatifnya, tetapi yang begitu sangat kecewa adalah tim suksesnya. Nah, ini jangan-jangan Sobat Bincang Agromedis di rumah ini ada yang tim sukses juga ya, nih. Betul. Kan kita nggak tahu ya tim betul, sukses betul, itu betul. bagaimana, tetapi biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kampanye itu oleh legislatifnya itu masih diutang. Dan yang memenuhi semuanya, karena barang-barang itu harus dibeli ya. Iya, betul, nah, betul. itu tim sukses. Tim suksesnya. Betul. Jadi artinya ya segala macam lah. Kalau kita tahu bahwa ya negara saya Indonesia ya, tapi kita tahu bahwa Indonesia belum sempurna dan kemudian begitu banyak masyarakat kita yang masih berhitung. Ya, betul. Masih berhitung dengan pilihannya. Jadi bukan apa yang saya berikan, tapi apa yang kamu kasih ke saya, biar aku bisa milih kamu, kan gitu. Nah, itu biasanya yang menyebabkan kekecewaan yang begitu besar untuk para tim sukses. Apalagi setelah itu pun legislatifnya kan juga sedang terpuruk. Ya. Karena beliaunya sudah menganggarkan atau sudah berangan-angan dengan segala macam cita-citanya, tetapi tidak didapat. Tidak tersampaikan ya, tidak tersampaikan, betul, harapannya tidak tersampaikan, dan akhirnya para legislatif itu pun juga akhirnya kan harus mengurung diri, harus berhitung ulang. Nah, sementara tim sukses ini kan juga menunggu kapan cair gitu ya dok ya. betul, sehingga mungkin kalau sekarang ini kan baru 1 bulan ya, nggak nyampe, belum ada kan ya, baru 2 minggu itu belum muncul. Ya, biasanya sih muncul banyak yang akibat pemilu, akibat pemilihan, itu kira-kira 2-3 bulanan. Gitu. Pas setelah pengumuman dari KPU resmi. Betul, juga ya dok ya? Setelah pengumuman KPU resmi. Dan ini juga bukan hanya
pemilu yang besar, yang Indonesia, seluruh Indonesia seperti begini. Ada beberapa kejadian pilkades pun ada kok yang ya, betul. Nggak usah jauh-jauh pemilu ya dok, tingkat pilkades pun juga. Pilkades pun ya, mulai dari calon kadesnya sampai dengan tim suksesnya, keluarga juga, iya, kan seperti itu. Jadi yang sering timbul kalau saya sih mungkin ke arah depresi, cuman karena memang stresornya gede dan cukup bermakna, diagnosanya menjadi gangguan penyesuaian. Artinya kan dia memang harus menyesuaikan diri. Ya, betul. Ya, mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, yang dalam tanda kutip yang dulunya 150 menjadi 50 misalnya begitu. Gitu. Ya. Nah, kalau dalam nuansa pemilu sekarang ya dok, jadi ada calegnya, ada tim suksesnya, betul, ada supporternya juga, dan ada keluarganya nih dok. Nah, pasti semuanya saling support ya dok. Betul. Misalkan ini dok ya, ada salah satu misalnya si calegnya, entah si calegnya atau supporternya atau tim suksesnya yang sampai mengalami kejadian tadi ya dok, misalnya depresi. Kira-kira orang terdekat dok, atau misalnya yang melihat oh ini kayaknya sudah mulai ini gitu. Tanda-tanda apa yang perlu diwaspadai dok? Oh ya, jadi artinya tanda yang paling muncul awal adalah dia suka merenung ya, suka merenung, kemudian ya yang sering ada tiba-tiba geleng-geleng kepala sendiri, dan kemudian juga mereka itu pintar menyembunyikan karena kan juga mereka sendiri dulu yang berhitung ya, jadi artinya menarik diri, kemudian lebih banyak diam, yang dulunya mungkin banyak bicara menjadi diam, kemudian juga seringkali terjadi gangguan tidur, ya sampai dengan mimpi buruk, itu biasanya seperti itu sih. Ya, nah jadi ini sobat bincang agromedis ya, yang perlu diwaspadai. Jadi kalau misalnya sudah ada gangguan ya, mulai muncul sering merenung, gangguan tidur ya, mimpi buruk, lebih banyak menyendiri, harus mulai waspada gitu ya dok. Betul. Kalau sudah ditemukan dok gejala seperti tadi, itu sebaiknya dilaporkan kemana atau dikonsulkan kemana nih dok? Ini kan nggak mungkin dibiarkan ya dok. Ya, nah sebaiknya langkahnya bagaimana dok? Jadi artinya mungkin sebagai kerabat, sahabat, ya mungkin bertanya dulu. Kan kita nggak pernah tahu ya, kalau tiba-tiba kita menjudge, membawa ayo kita ke dokter Evi gitu. Aku nggak apa-apa ya, apalagi kalau sekarang ini ya dok, tanggapannya orang kan begitu. Jadi artinya mereka pasti tidak akan mau lah ya, dan terjadi penolakan. Akhirnya kalau dia sudah terjadi penolakan, malah dia akan menarik diri lebih dalam lagi. Nah kalau dia menarik diri lebih dalam lagi, kita sudah susah sulit ya, untuk betul. Menjangkaunya. Jadi mungkin sebagai sahabat atau kerabat, mungkin ajakin dia ngobrol dulu, ajakin dia jalan dulu. Jadi artinya menghibur. Tapi ingat ya, menghibur sahabatnya yang keluar duit ya, jangan dimintain urunan lah, yang penting gitu ya, karena maksudnya adalah kita betul-betul tidak menyinggung, karena kita sebetulnya tahu prosesnya dia bagaimana, karena kan sebelumnya pasti dia sudah menggebu-gebu dengan segala macam ceritanya, sehingga sebagai sahabat kita tahu bahwa oh ya ada kekecewaan, oh ya ada. Jangan semakin dijauhi berarti ya dok. Betul. Ya. Kalau bisa kita lebih dekat, tetapi pesan saya adalah jangan menyinggung. Dikip dulu yang itu, disimpan dulu, cari bahasan yang lain ya dok. Topik bahasan yang lain. Cari bahasan yang lain. Nah kebetulan kalau mungkin nanti bahasannya itu sudah agak sedikit dia menjadi lebih ceria atau bagaimana, nah baru kemudian tiba-tiba ya, kalau orang yang begitu tuh di tengah-tengah teman-temannya yang tertawa itu kan pasti dia tetap lonely, ya. Nah tiba-tiba dia merenung gitu, nah kita baru tanya kamu kenapa sih? Gitu ya. Bisa ada yang bisa saya bantu, nah itu ada yang bisa saya bantu, betul, ya betul. Saya bantu atau gimana, kalau misalnya terus
aku bantuin bayar utang misalnya, kayak gitu kan. Nah kalau sudah kayak gitu ya kita juga harus guyon lah, gimana kan gitu. Kemudian kita mulai lebih dalam tanyanya. Jadi kalau lebih dalam tanyanya adalah kamu bisa tidur nggak? Oh iya. Karena itu yang paling mudah itu. Kalau kita berpikir apa yang kamu pikirkan nggak ada. Oh iya betul. Nggak ada, nggak apa-apa kok. Pasti jawabannya gitu ya dok, jawaban normatif nggak apa-apa kok gitu, baik-baik aja kok gitu ya. Betul. Gitu kan. Tapi kamu bisa tidur nggak? Kamu atau kalau enggak, kalau kita nggak mau nembak begitu ya, kamu kalau malam tidur jam berapa ya? Iya gitu. betul. Kalau enggak iseng-iseng kita malam nelpon, kok kamu belum tidur. Oh iya betul. Kalau yang namanya sahabat dan kerabat kan dekat, tahu kebiasaan, ya tahu biasanya dia bagaimana, dan dari situ kita bisa masuk ya. Kalau tadi kan untuk yang kebetulan kalah nih ya dok. Nah ini ada juga nih yang pemenangnya mungkin sudah mengklaim sudah ini ya. Nah ini sebijaknya bagaimana dok? Bagi yang mungkin yang kalah tadi ya, yang merenung dan ini ya. Nah yang kalah nih yang menang sekarang dok. Seyogyanya bagaimana bersikapnya nih dok? Ya kalau misalnya pun dia menjadi pemenang ya, artinya jangan terlalu bahagia ya, karena ini baru. Jadi artinya apa masa depan yang akan kita hadapi kita nggak pernah tahu ya. Dan tapi juga tidak boleh terlalu khawatir, karena kan kita menjadi bertanya-tanya ke depannya bagaimana, nanti saya harus bagaimana, kan seperti itu. Cuman mungkin kalau saya boleh sarankan adalah bikin planning yang lebih terinci ya, bikin planning yang lebih terinci. Dan kemudian juga kalau untuk para tim sukses jangan terlalu berharap deh. Ya, karena masa euforia dari legislatif, masa euforia dari eksekutif itu antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu mereka baru ingat bahwa ada beberapa orang yang dulu support, yang belum dianggap, misalnya begitu. Nah, baru silakan angkat tangan. Begitu. Jadi bisa jadi juga ya dok, yang menang setelah terpilih juga malah jadi overthinking, setelah ini saya ngapain, jangan-jangan nanti kepilih apa yang harus saya lakukan, ini gitu ya dok. Caranya tadi membuat planning untuk kedepannya supaya lebih baik gitu ya dok. Nah sekarang juga di masa era sosial media ya dok, ternyata kampanye itu tidak hanya offline saja ya, tidak hanya datang gitu ya mendukung sana sini, ternyata juga sosial media itu arusnya deras sekali nih dok. Nah ini kan sekarang apalagi kalau sekarang Gen Z dok ya, yang paling dekat adalah dengan gadget nih ya. Nah bagaimana bijaknya bersosial media melalui gadget nih dok? Kadang-kadang kan sudah out of control dok, ini kadang namanya juga bukan nama asli gitu ya, namanya XYZ23 apa tanda seru gitu ya dok. Nah itu terus ujaran-ujarannya kadang-kadang gitu, bagi yang menang mungkin ya, kadang juga yang menang jangan kamu curang gini-gini ya, apalagi yang kalah gitu. Nah itu bagaimana dok menyikapi dari sisi yang sosial media, bagi yang mengetik, bagi yang komen dan yang dikomen nih dok? Kalau menurut saya ada saatnya kita off dari media sosial. Kalau sebelumnya pemilu itu gencar-gencarnya ada kayak promo di media sosial. Tapi kalau sekarang lebih baik, artinya karena menang pun di sosial media belum tentu menang. Karena kan pasti ada pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, dan di mana-mana pemilu itu pasti ada tuduhan kecurangan, itu pasti ada. Tapi dengan beberapa truk bukti tetap aja nggak bisa gitu loh. Jadi artinya di situ ya tetap pada saat yang seperti itu, mau tidak mau kita harus diam dan merenung. Sehingga kalau menurut saya, kalau boleh off dulu deh media sosialnya, dan kemudian tidak saling komentar, karena saling komentar itu akan membuat yang satu menjadi terlalu berbunga-bunga, nanti balik-balik lagi, jadi akhirnya menjadi
berat karena dia menjadi lost control. Ada juga yang kalah juga akhirnya menjadi mungkin komentar di media sosial juga tidak terlalu bagus. Ya, sedih, semakin ini ya, jadi artinya tetapi sebetulnya sebagai manusia seutuhnya kita kembali ke manajemen stres ya. Artinya kita harus punya daya tilikan, insight, punya penilaian terhadap diri kita sendiri. Sebetulnya saya di posisi mana? Apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana saya menyikapi? Begitu. Jadi artinya refleksi diri, kemudian bagaimana kita menyikapi suatu kejadian itu mesti harus dalam pola pikir kita lah, dalam ingatan-ingatan kita begitu. Aku minum ya. Iya, silakan dok. Seru sekali ya dok membahas tentang pasca pemilu ini. Tapi ternyata kasusnya luar biasa ya dok ya. Kalau mengikuti trennya dok dari tahun ke tahun gitu, menurut Dr. Evi, semakin banyak kasusnya kah atau semakin sedikit? Sebetulnya kalau untuk tren yang pemilu ya legislatif itu sih standar ya, 1-2 orang lah gitu. Tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 10. Begitu. Setiap penyelenggaraan gitu. Cuman kalau saya lebih bersyukur karena adanya media sosial ya. Artinya kesadaran masyarakat untuk bahwa psikiater itu tempat curhat, bahwa psikiater itu tidak hanya ngurusin orang yang tidak betul kan begitu. Jadi itu sepertinya sudah bergeser ke arah itu. Jadi masyarakat apalagi dewasa muda, remaja itu sudah tidak malu lagi untuk datang dan mendaftar. Betul. Ya, jadi artinya kalau saya cerita sama ibu saya, mereka beranggapan begini. Kalau saya cerita sama teman saya, mereka beranggapan begini gitu. Dokter bisa simpan rahasia saya kan? Ya itu cocok. Ya, begitu. Saya ke Dr. Evi habis ini. Saya ke Dr. Evi habis ini. Iya. Itu kalau yang pemilu ya dok ya. Kalau misalnya di Jember sendiri dok, kalau yang sudah musim pemilu muncul, nah mungkin kalau di Jember karena kaitannya sama agromedis, ada musim-musim lain sering bermunculan kasus psikiatri gitu gak dok? Musim tembakau. Oh musim tembakau? Iya. Tembakau itu kan modalnya gede ya. Iya. Modalnya gede, pemeliharaannya juga ribet ya. Kemudian harga jual tidak selalu tepat. Dan tembakau itu betul-betul sangat tergantung pada musim. Meskipun sudah kita tutupi, meskipun sudah di dalam lingkup ya, misalnya greenhouse dan segala macam. Tapi kalau kita sudah tahu Jember itu penuh dengan angin dan hujan, rusak gitu. Pas musim tembakau itu ya dok? Iya, pokoknya mulai dari musim tanam sampai dengan musim panen. Kemudian musim penjualan, nah itu sudah yang namanya psikotik akut. Sampai dengan begitu, karena kan memang gede banget modalnya, ya itu. Dan belum lagi pada saat pengeringan kemudian terjadi kebakaran, ya itu. Jadi kalau Jember lah ya, beberapa kali ini saya pasti siap-siap kalau mulai tanam tembakau. Tanam tembakau. Iya, mulai dari pasien yang epilepsi sampai dengan pasien yang berdatangan tambahan. Ya, artinya psikotik akut, kemudian depresi itu pasti. Itu pasien lama baru juga? Ya, pasti gitu. Pasien lama juga jadi yang sebelumnya sudah terapinya sudah tapering off. Pasti kambuh muncul lagi. Jadi itu yang seringkali menjadi bahan pertanyaan saya. Kalau mereka misalnya kerjaannya apa, saya di sawah tuh. Nanam apa? Langsung pertanyaan kunci ya dok. Nanam betul, apa gitu ya? Nanam apa? Ya, kalau padi, jagung itu
standar dan kenaikan dan penurunannya biasa aja, gitu. Kalau tembakau ini tembakau ya, gitu. Ini sekarang kan cabai ya. Nah, kalau cabai itu harganya kan juga fluktuatif. Cuman juga modalnya nggak gede. Oh, beda gitu. Sama tembakau tadi. Beda ya, sama tembakau. Berarti yang diantisipasi di Dr. Evi ini kalau sudah siap-siap siaga nih, habis tanam tembakau, iya. Tembakau nih. Tanam tembakau itu kan bagus kalau musim kering. Tetapi kalau tiba-tiba ada hujan, ya itu ya Dok. Ada orang-orang yang sudah stres ini duluan. Betul, ya Dok, kalau sudah menghadapi gitu. Dan kemudian juga kalau sudah hujannya itu sudah tidak bisa diprediksi dan terjadi banjir, habis ya. Langsung ke Dr. Evi. Ya, untungnya mereka sudah tahu ya gitu. Sudah tahu. Nah, ini Dok tadi terkait dengan berarti ada momennya ya Dok, stresornya tadi musim tembakau, pemilu. Betul. Nah, bagi orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia ini ya Dok, nggak bisa no way out ya, udah nggak bisa keluar, mau nggak mau harus diulangi lagi, terjadi lagi, setiap tahun ikut lagi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Dok? Antisipasinya apa nih? Atau pencegahannya apa supaya kan bergulir terus ya Dok, malah nggak mungkin berhenti ya, pasti nanam lagi supaya tidak muncul lagi Dok. Saran dari Dr. Evi, mungkin Dok, perhitungan harus lebih ya, tapi namanya juga perhitungan ya, tetapi yang namanya hujan dan angin itu kita nggak bisa prediksi masalahnya, ya, betul. Jadi artinya ya sudahlah, hitung-hitungannya sama Gusti Allah gitu. Karena diperhitungkan seperti apapun, kita harus punya faktor X. Nah, kalau kita sudah memperhitungkan faktor X dan kemudian kita juga artinya kita punya cadangan. Kalau misalnya terjadi faktor X gitu itu ya, apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Itu paling tidak kalau terjadi faktor X kayak begini, ya udah aku minum obat. Nah, iya betul. Katanya psikiaternya. Sebelum muncul duluan ya Dok ya. Betul. Nah, sekarang untuk yang pemilu nih Dok. Apa yang seyogyanya mungkin bagi yang siap-siap sudah mau nyalek nih ya Dok, harus siap plan bisa menang, bisa kalah gitu. Ya. Persiapannya kira-kira gimana nih Dok? Supaya tadi sampai yang terburuk misalnya kalahnya itu terjadi, apa kira-kira Dok yang harus disiapkan secara mentally ya Dok? Ya, artinya ya kita tetap harus punya pegangan ya, dan karena kita itu masyarakat agamis ya, pegangan kita yang maha kuasa. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Ya, betul. Kalau kita punya keikhlasan dan kepasrahan di situ, apapun yang terjadi mungkin nggak akan sampai. Karena kita memperhitungkan ya. Itu. Dan perhitungan kita ya, melesetnya pun kita ikhlas. Ya, iya. Niatan awalnya ya Dok ya. Betul. Seru sekali loh ini ya. Nanti teman-teman Sobat Bincang Agromedis kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen ya. Nanti kita buatkan sesi kedua nih. Termasuk juga kalau misalnya Sobat Bincang Agromedis punya topik-topik ya Dok, atau ide yang ingin dibahas, Dr. Evi siap ya Dok? Oke, siap. Ini Gen Z ini kayaknya cepet banget ya. Gitu ya. Tapi mereka kan sedang sekolah hari ini. Oh iya. Nanti kalau sudah pulang sekolah ya teman-teman ya, jangan lupa diketik. Nah, mungkin ini take home message Dok yang terakhir untuk Sobat Bincang Agromedis yang di rumah, mungkin yang sekarang dalam kondisi hati yang sedang sedih misalnya ya, sedang depresi karena mungkin satu dan lain hal, kalau yang spesifiknya karena yang pemilu ya, tapi mungkin ada kondisi memang yang dirasa kayaknya saya nggak baik-baik saja nih hari ini, atau kira-kira apa ya Dok yang harus dilakukan atau pesan dari Dr. Evi? Manusia itu dinamik ya. Itu manusia itu dinamik, dan dalam kehidupan itu tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Ya betul. Hidup kita itu tidak harus baik-baik saja. Hidup kita tidak harus baik-baik saja. Betul. Ya, hidup kita tidak harus baik-baik saja. Dan kalau saya boleh bilang bahwa hidup itu udah sulit ya. Karena kita harus berhitung, kita harus siaga, kita harus apa ya. Jadi selagi bisa, nikmatilah hidup ini. Dan jangan lupa bersyukur. Iya, betul. Nikmatilah hidup dan bersyukur ya. Betul, karena yang kita punyai ini tidak semua orang bisa kita dapat.
gitu. Oh, Dokter Evi. Langsung baper lah. Asik. Semoga menyentuh juga nih kita. Oke. Mungkin yang udah itu aja, ya. itu udah banyak banget. Ya, aduh, Masya Allah, terima kasih banyak Dokter Evi. Nah, Sobat Bincang Agromedis, demikian perbincangan kita dengan Dokter Evi. Sekali lagi terima kasih banyak Dok, insight-nya. Semoga bisa sedikit mencerahkan sobat-sobat Bincang Agromedis yang mungkin sekarang lagi sedih, bingung harus ngapain gitu ya. Banyak-banyak bersyukur ya Dok, menikmati hidup. Nah, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di episode Bincang Agromedis yang sebelumnya. Salam Agromedis.